Selamat malam Pak Sunda dan teman-teman sekalian. Sebelum dimulai, ada pantun sedikit untuk memulai pertemuan hari ini. Jalan-jalan ke pasar baru, pulangnya mampir ke kota lama. Selamat datang kami ucapkan dulu. Semoga presentasi ini membawa manfaat bersama. Kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi hari ini mengenai analisis saham. Perkenalkan, saya Widya dan rekan saya Diah dan juga Victor yang akan membawakan presentasi ini secara bergantian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Diah Parmatasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang analisis saham. Pengertian saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut Rusdin tahun 2005, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan di mana pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sedangkan Ang berpendapat bahwa saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham atau DPS. Pada umumnya DPS disajikan beberapa hari sebelum rapat umum pemegang saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham, apakah namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan atau emiten. Jenis-jenis analisis saham. Secara umum, dalam melakukan analisis saham terdapat dua pendekatan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Karakteristik dari analisis fundamental yaitu yang pertama membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi seperti data ekonomi atau rumor terbaru. Akan tetapi, trader individual umumnya cenderung sulit untuk mendapatkan info seperti ini. Bersifat subjektif karena melibatkan pendapat banyak orang. Seorang trader boleh jadi menganggap data ekonomi tertentu itu baik, tetapi trader lainnya menilai buruk. Yang ketiga, lebih cocok diterapkan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis instrumen yang menggunakan data-data historis perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Analisis teknikal didasari atas teori yang menyebutkan bahwa pada dasarnya hal yang paling mempengaruhi perubahan harga saham adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran,
Harga akan naik jika permintaan naik dan harga akan turun jika terjadi sebaliknya. Adapun karakteristik analisa teknikal diantaranya adalah yang pertama membutuhkan banyak data untuk menunjang akurasi prediksi, yang kedua kehandalannya bergantung pada kemahiran trader dalam membaca grafik, menerapkan indikator, dan mempraktikkan teknik analisa, yang ketiga cocok diterapkan pada trading jangka pendek maupun jangka panjang. Cara analisa saham fundamental. Analisa fundamental saham digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan prospek bisnis perusahaan untuk menentukan apakah sahamnya layak dibeli atau tidak. Jika tujuan berinvestasi untuk jangka panjang, maka analisa fundamental saham sangat tepat untuk Anda pilih. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melakukan analisa saham fundamental, seperti memilih perusahaan yang bagus, perusahaan yang solid, analisis top down hingga kondisi perusahaan secara mikro, dan melihat cost of fund. Analisis saham fundamental biasanya digunakan oleh investor yang memiliki investasi jangka pendek. Teknik analisa ini membantu mereka dalam membuat keputusan jual beli saham. Untuk bisa melakukannya, ada beberapa cara seperti yang pertama, perhatikan kinerja dan kondisi perusahaan. Untuk menjalankan analisis fundamental, diperlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai valuasi saham. Ini juga membantu mengetahui kinerja serta kondisi perusahaan. Yang kedua, tetapkan acuan harga wajar saham. Selain mendapatkan perusahaan yang bagus dan potensial, tujuan lain dari membeli saham atau perusahaan adalah mendapatkan harga yang bagus. Idealnya, para investor berburu saham dengan harga di bawah nilai perusahaan tersebut. Diperlukan acuan harga saham agar bisa menentukan harga saham murah atau mahal dan bagus atau tidak. Untuk menentukan acuan harga, bisa menggunakan teknik relative valuation dan intrinsic valuation. Sebagai pemula, bisa memilih teknik yang paling mudah, yaitu relative valuation. Ini seperti akan membandingkan saham perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Indikator yang digunakan adalah price to book atau rasio harga terhadap nilai buku perusahaan. Indikator yang kedua adalah price to earning ratio atau rasio harga terhadap nilai laba bersih per lembar saham. Monitor dan evaluasi saham secara rutin. Yang ketiga, berinvestasi dalam bentuk saham tidak selesai hanya dengan membeli di saat harga murah dan menjualnya di saat harga naik atau mahal. Kita harus selalu memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin. Memang terdengar menghabiskan waktu, tetapi dengan memonitor tersebut, kita memiliki peluang untuk mendapatkan return dari investasi yang sedang dijalankan. Jika tidak bisa melakukan secara langsung atau tidak tahu bagaimana cara memonitoring dan mengevaluasi yang tepat, kita bisa bekerja sama dengan sang ahli. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dia atas presentasinya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Victor. Victor, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang cara analisis saham teknikal. Tujuan dari analisis saham teknikal adalah menentukan kapan waktu yang tepat untuk jual beli saham. Tujuan lainnya adalah menentukan entry point dan exit point serta tren saham. Yang pertama ada Relative Target Index. Relative Target Index adalah salah satu indikator dalam analisis saham. Teknik yang digunakan untuk mengukur besarnya kualitasi harga suatu aset. Dengan demikian, kita bisa mengevaluasi apakah aset masuk dalam posisi jenuh beli atau jenuh jual. Apabila garis terbaca berada di aset skala 70, maka bisa dikatakan pasar berada dalam kondisi jenuh beli. Sedangkan jika garis terbaca berada di bawah skala 30, bisa dikatakan bahwa pasar sedang dalam kondisi jenuh jual atau overset. RSI atau Relative Target Index kemudian ditampilkan dalam grafik bergerak atau dua titik ekstrim di nilai yang berada antara 0 hingga 100. Yang keduanya ada Moving Average
Keynes dan Keynes (MACD). Indikator lainnya analisis teknikal suatu saham adalah MACD atau indikator ini memberikan gambaran hubungan antara dua moving average atau retar harga dalam tren harga aset karena fleksibel dalam mudah digunakan semakin banyak tren yang menyukai indikator saat ini. Yang ketiga ada crossover. Kita bisa mengatakan crossover sebagai seni melihat tren garis moving average, divergence atau MACD jika dibandingkan dengan garis sinyalnya. Jika garis tersebut melintang di bawah garis sinyal, maka harga aset berada di zona bersih. Yang keempat ada divergence adalah jenis lain dari MACD dalam analisis teknik. Saat kondisi garis moving average converged, divergence membentuk titik tertinggi dan terendah yang berseberangan dengan titik tertinggi dan terendah dengan sebuah aset. Ini adalah divergence. Yang kelima ada osilator. Secara umum analisis teknikal saham memiliki dua indikator, yaitu overlap dan osilator. Contoh dari overlap adalah MA atau moving average dan BB atau Bollinger Bands. Sedangkan contoh dari osilator adalah MACD atau RSI. Osilator ini sendiri muncul terpisah dari grafik pergerakan harga. Ini juga menjadi bar penentu atau akhir sebuah tren. Yang keenam ada Bollinger Band. Dalam trending, Bollinger Band menjadi indikator yang cukup populer pada tren. Mungkin di bawah indikator ini menjadi kunci dasar bagi mereka untuk selalu mendapatkan profit. Indikator ini menunjukkan beras relatif untuk dari naik turunnya harga yang berbentuk garis yang tarik di dalam dan di sekitar struktur pergerakan harga saham yang diperjualbelikan. Baik, selanjutnya ada perbedaan analisis fundamental dan teknik. Analisis fundamental, pada dasarnya analisis fundamental lebih menekankan analisis secara umum terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu pembeda utama antara analisis fundamental dan teknikal. Menurut CNBC Indonesia, analisis fundamental merupakan sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar dan ekonomi, baik makro maupun mikro. Analisis fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertren melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, P atau E, ROE, return to equity, dan lain-lainnya. Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis secara fundamental performa suatu perusahaan, yaitu top down dan bottom up. Pendekatan top down yang dilakukan oleh calon investor atau dengan melihat gambaran umum dari suatu perusahaan yang ia tuju. Melalui pendekatan ini, seorang investor mempercayai apabila kondisi suatu perusahaan secara umum baik, segala komponen dari perusahaan itu bisa dianggap baik pula menurut Fundus Prat, dan 4 hal dalam pendekatan dari aset ke bawah, dimulai dengan kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, fundamental perusahaan. Pendekatan bottom up berbeda dari pendekatan sebelumnya. Pada pendekatan bottom up, seorang investor memilih lebih dulu detail dari suatu perusahaan. Hal-hal yang diperhatikan biasanya seperti kondisi keuangan perusahaan serta mempertisi dengan pesaing. Dengan perkembangan bottom up, seorang investor perlu mengajikan lebih dalam terhadap kondisi perusahaan untuk dapat menyimpan apakah perusahaan tersebut memiliki dampak positif ke depannya. Selanjutnya ada analisis teknikal. Sementara itu, analisis teknikal ialah analisis yang berdasar pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham.
dalam penerapan analisis teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Pengguna analisis teknikal umumnya disebut dengan tren yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Salah satu pengguna analisis teknikal yang Horis Grongshors. Seperti dijelaskan sebelumnya, analisis teknikal lebih mendampakkan analisis terhadap sejarah perkembangan harga. Hal ini menjadi pembeda utama antara analisis teknikal dan fundamental. Mudahnya analisis teknikal lebih memperhatikan pola kenaikan atau penurunan harga dari suatu perusahaan dibandingkan kondisi ekonomi secara makro. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Victor atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis teknikal saham. Analisis teknikal memiliki 3 prinsip utama. Prinsip ini bila dipahami dan dikuasai, dapat diterapkan di berbagai instrumen trading, baik itu saham, forex, futures, komoditi, maupun opsi. Jika ingin diperjualbelikan dalam jangka waktu yang pendek, selalu menggunakan analisis teknikal sebagai panduan bertransaksi. Nah, dalam analisis teknikal ada 3 prinsip, yaitu 1. Market action discount everything. Nah, asumsi ini yang menjadi dasar analisis teknikal adalah bahwa di mana segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar, baik fundamental, politik, bencana alam, dan faktor psikologis pelaku pasar, telah terjamin dalam pergerakan pasar. Dari asumsi tersebut, maka pengambilan keputusan trading Anda dapat Anda dasarkan pada pergerakan harga itu sendiri. Robert A. Levy, pendiri CDA Investment Technologies, mengemukakan ada beberapa asumsi yang menjadi dasar analisis teknikal. 4 diantaranya adalah 1. Nilai pasar, di mana ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. 2. Interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Yang ketiga, harga-harga efek secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Nah, asumsi yang terakhir itu adalah tren, di mana tren perubahan harga dan nilai pasar yang dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran. Dalam asumsi yang dikemukakan tersebut, semua mendasarkan pada interaksi yang terjadi di pasar, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, baik yang rasional maupun yang irasional. Asumsi inilah yang menjadi dasar analisis teknikal menempatkan harga yang tertera di atas segalanya. Prinsip yang kedua adalah precise move in trend. Pada prinsip ini, asumsi yang mendasarinya adalah pergerakan harga yang tidak bergerak secara acak. Pergerakan harga pasar berlangsung dalam satu pola atau tren tertentu yang akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakannya berhenti dan berbalik ke arah. Arah tren yang dimaksud ini di sini itu adalah bisa dalam tren naik, tren turun, atau dalam tren sideways atau mendatar. Jadi dengan mengetahui tren harga pasar sebuah instrumen trading, maka Anda akan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi. Tren pergerakan harga juga pernah dijelaskan oleh Charles Hadow dalam The Dow Theory. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasarkan pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Primary trend, di mana pergerakan harga dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Yang kedua adalah secondary trend atau intermediate trend, yaitu pergerakan harga yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Yang terakhir adalah minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga yang terjadi setiap hari. Nah, untuk menggambarkan pola pergerakan harga dalam primary trend, biasanya dikenal dengan adanya 2 istilah utama. Yang pertama adalah bull market, yaitu
kondisi pasar yang bergairah. Bull market terjadi ketika pergerakan harga-harga pasar dalam primary time cenderung bergerak naik. Dan istilah yang lain adalah bear market, kebalikan dari bull market, yaitu pasar yang lesu, dan bear market menunjukkan pergerakan harga dalam primary time yang cenderung turun. Prinsip yang terakhir atau yang ketiga adalah history repeats itself. Prinsip ketiga ini menjelaskan bahwa pasar selalu bergerak dalam sebuah siklus. Para penganut analisis teknikal berpendapat bahwa dalam kenyataannya harga bergerak dalam suatu tren dan akan mengikuti pola-pola tertentu. Nah, pola-pola ini pun memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa. Karena itu disebut history repeat itself, di mana pola ini cenderung berulang dari masa ke masa. Nah, kecenderungan kuat ini bahwa menunjukkan perilaku para investor dan pelaku pasar di masa lalu adalah sama dengan definisi analisa teknikal di atas. Jadi para penganut analisa teknikal tuh percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola-pola pergerakan harga di masa datang dengan berdasarkan pada observasi harga di masa lalu. Jadi dengan demikian berulangnya pola-pola tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkirakan arah pergerakan harga selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai aplikasi analisa saham terbaik. Kecanggihan teknologi memberikan dampak positif di berbagai bidang. Nah, salah satunya juga ketika kita memulai investasi saham, kita bisa menggunakan analisa atau aplikasi mengenai analisis saham. Nah, aplikasi ini akan membantu dalam menganalisa saham kapanpun dan dimanapun. Dengan bantuan aplikasi tersebut, kita tetap bisa memantau pergerakan saham sehingga bisa membuat berbagai keputusan yang bijak. Saya akan menjelaskan beberapa aplikasi saham yang bisa kita gunakan, yaitu 1. Data Saham Indonesia. Jika ingin menggunakan aplikasi dengan tampilan antarmuka yang ideal, maka pilihannya bisa Data Saham Indonesia. Jadi di aplikasi ini pergerakan saham bisa dilihat secara rinci. Meskipun ini merupakan aplikasi yang gratis, tapi memberikan kesempatan dan kemudahan dalam bertransaksi saham secara virtual. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan, yaitu adanya fitur data akumulasi dari broker terbuka, daftar harga saham secara real time, indikator teknikal, data fundamental saham yang real time, serta perhitungan fee broker serta untung dan rugi. Nah, aplikasi yang kedua adalah Stockbit atau Stock Investing for Millennials. Aplikasi ini cukup populer di kalangan trader. Saham yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia bisa kita amati secara online. Jadi kita bisa memantau pergerakan saham yang menjadi incaran atau saham yang hendak dijual. Dan di dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur yang melengkapi. Salah satunya adalah transaksi saham yang bekerja sama dengan Sinarmas Sekuritas, diskusi online dengan peserta aktif, tutorial dan cara belajar main saham, dan juga indikator teknikal, di mana terdapat daftar harga saham real time dengan tampilan profesional. Aplikasi yang ketiga adalah RTI Business. RTI Business ini bisa menjadi pilihan selanjutnya yang akan membantu dalam belajar investasi dan trading. Sebagai pemula, bisa melakukan uji coba transaksi dengan skema uang virtual. Dengan berbagai fitur yang diberikan di dalam aplikasi ini, kita akan merasakan pengalaman pengguna yang sesuai harapan. Di mana fitur-fitur yang diberikan itu termasuk proporsional seluruh data saham di Bursa Efek Indonesia, latihan jual beli dengan uang virtual, data fundamental real time, indikator teknikal, dan juga berita Indonesia dengan pengaturan suara. Aplikasi lainnya yaitu Olive Trade. Nah, aplikasi satu ini memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi saham secara global. Salah satu alasan mengapa banyak yang memilih aplikasi ini adalah kemudahannya dalam deposit dan withdraw. Sementara untuk fitur ini yang bisa kalian nikmati itu seperti pergerakan saham di seluruh dunia dengan data real time, kemudahan dalam transaksi jual beli, dukungan bank lokal untuk deposit dan withdraw, serta berita dan informasi seputar saham uang virtual untuk latihan bertransaksi para pemula.
Dan aplikasi selanjutnya itu ada MSN atau bisa disebut Money Stock Watch and News. Nah, aplikasi satu ini merupakan besutan dari Microsoft dan bisa didapatkan dengan gratis. Namun informasi dan data yang disediakan juga akurat. Jadi kalian bisa menjelajahi informasi yang berhubungan dengan saham. Di dalam aplikasi ini, fitur-fitur yang diberikan adalah informasi keuangan dan bisnis yang akurat di seluruh dunia, personalisasi berita sesuai kebutuhan pengguna, data pergerakan saham yang real time, tools keuangan dengan pengaturan yang mudah. Aplikasi yang terakhir adalah investing.com, Stock Finance Market and News. Informasi yang diberikan berlaku secara global dan penggunanya bisa menyesuaikan dengan wilayah tertentu. Selain mengecek pergerakan harga saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia, kalian juga bisa mengecek pergerakan harga saham di seluruh dunia. Nah, manfaat beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini adalah data saham global secara real time, pengaturan kalender ekonomi dilengkapi dengan informasi penting, notifikasi tentang pergerakan saham, berita dan analisa seputar saham global, serta informasi tentang data mata uang virtual atau cryptocurrency. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke sesi diskusi. Silahkan rekan-rekan semua bisa mengisi pertanyaan di dalam kolom komentar yang kami sediakan di bawah. Maka kami akan menjawab dan menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya di dalam presentasi kelompok 10 mengenai materi analisa saham. Saya akan memberikan kesimpulan atas presentasi dari materi yang kami sampaikan. Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar saham tersebut. Pergerakan harga saham selalu berubah-ubah. Untuk itu, bagi para investor yang ingin melakukan investasi saham, mengingat tingginya risiko yang ada dalam berinvestasi saham, maka para investor harus mampu mempertimbangkannya dan melakukan penilaian secara mendalam di mana saham mana yang dapat memberikan keuntungan yang optimal. Tidak semua saham yang tercatat di Bursa Efek dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan analisis untuk dapat meminimalkan risiko yang ada saat diputuskan untuk membeli, menjual, atau menahan saham tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan investor adalah dengan valuasi saham, yaitu menganalisis dan menilai harga saham perusahaan tersebut. Secara umum, dalam melakukan analisis saham terdapat dua pendekatan, yaitu satu, analisis fundamental, dan yang kedua adalah analisis teknikal. Analisis fundamental biasanya dipilih oleh investor yang berfokus pada performa jangka panjang. Sedangkan analisis teknikal lebih memperhatikan pola kenaikan atau penurunan harga dari suatu perusahaan dibandingkan kondisi ekonomi secara makro. Dan ini pula yang menyebabkan investor yang memilih menggunakan analisis teknikal berfokus pada perkembangan investasi jangka panjang, dan penyebabnya setiap perubahan yang terjadi tiap waktu akan mempengaruhi analisis investor. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Selamat malam.